qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada beliau Bapak Wali Kota yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, juga kepada beliau Bapak Profesor Mujibur Rahman yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita yang sangat luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Lalu pula kepada segenap para pengurus Nahdlatul Ulama Banjarmasin beserta bandung-bandungnya, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Muslimah, Fatayat, Ibnu, IPNU. Mudah-mudahan kita semua dengan berkhidmah di Nahdlatul Ulama diakui sebagai santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang berkhidmah di Nahdlatul Ulama akan saya akui sebagai santri saya, dan siapa yang saya akui sebagai santri saya akan saya doakan semoga wafat husnul khotimah. Amin Allahumma. Oke, bil ikhtisar tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Profesor Mujibur Rahman tentang sejarah NU, sejarah nasional dan lain sebagainya. Sebab disinggung juga tentang mengapa kok angka 100. Beliau juga menyebutkan hadis yang memang dikatakan yang usah banyak disebarkan oleh para ulama kita, sampai-sampai guru saya kira Kiai Haji Maimun Zubair itu punya kitab khusus Bapak Profesor tentang hadis ini, yaitu beliau menulis kitab judulnya Al-Ulama Al-Mujaddidun, ulama-ulama pembaru, ulama-ulama revolusioner yang memperbarui agama ini setiap 100 tahunnya. Itu beliau jelaskan yang kurun pertama atau abad pertama itu ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang pertama kali membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian di abad kedua ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada selanjutnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di abad kelima ada Al-Imam Hujjatul Islam, sudah disebutkan tadi oleh Bapak Profesor Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Begitu seterusnya sampai terakhir itu disebutkan pada kurun 13 itu ada Syekh Murtada Az-Zabidi. Itu penulis syarah kitab Ihya yang paling lengkap. Bahkan dalam hadis Ihya yang dulu sering dipertanyakan, dan Al-Imam Al-Iraqi mengomentari di bawahnya itu ada catatan lam ajid lahu aslan, lam ajid lahu aslan. Di banyak hadis-hadis yang oleh Al-Imam Al-Iraqi dikomentari, saya belum menemukan sumbernya, saya belum menemukan rujukannya, referensinya. Itu oleh Syekh Murtada Az-Zabidi semuanya ditemukan. Di mana rujukannya? Itu Syekh Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ithaf As-Sajatil Muttaqin. Jadi para hadirin, NU ini andaikan NU ini usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sudah punah, sudah tidak konsisten lagi, tidak istiqomah lagi untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, mungkin kita akan ragu mengatakan bahwa NU ini tergolong mujaddid di abad ini, pembaharu agama di abad ini. Tapi ketika sekarang usianya sudah 100 tahun, kita bisa dengan yakin, bisa dengan mantap menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama dengan ribuan jutaan ulama-ulama yang ada di dalamnya, mereka semua ini insya Allah masuk pada sabda Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid laha amra diniha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus setiap 100 tahun, setiap 1 abad, itu para ulama
yang akan memperbarui urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang NU tadi sudah dibahas banyak oleh Bapak Profesor. Saya akan membahas lebih ke bidang saya, yaitu sosial media. Karena selama ini saya lumayan aktif berdakwah di sosial media, baik di FB atau di Instagram. Itu para adik-adik ya, para bapak, ibu-ibu, sekarang ini sebenarnya banyak sekali orang tadi seperti dikatakan yang mengaku saya NU. Itu buat posternya sama satu abad NU, NKRI harga mati. Tapi yang perlu dipertanyakan itu apa yang sudah kita berikan untuk NU. Khususnya kita sekarang fil asr ar-raqami atau di era digital, di era di mana sosial media itu sangat berpengaruh sekali, sampai bukan hanya merubah tatanan negara, sosial media atau media-media yang ada sekarang ini bisa merubah tatanan dunia. Mungkin pernah ada yang ingat tahun 2006 itu ada karikatur di Denmark yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Diterbitkan oleh salah satu surat kabar yang kata guru saya Muhammad Al-Jufri sama sekali tidak punya nama di Denmark. Surat kabar ecek-ecek, jalan poster. Tapi baru meledak, kapan? Baru meledak sekitar 6 bulan kemudian meledak. Diposting di Washington Post, kemudian di Al Jazeera juga digaung-gaungkan sehingga timbul demo besar-besaran yang menuntut Perdana Menteri atau Presiden Denmark meminta maaf pada umat Islam pada waktu itu. Nah itu perlu diketahui, meskipun kita sama sekali tidak pernah membela yang menghina Rasulullah SAW, tapi itu perlu kita ketahui mengapa kok baru 6 bulan kemudian. Dan itu padahal dari surat kabar yang sama sekali gak dibaca di situ, gak punya nama sama sekali di situ. Ternyata di balik itu ternyata katanya Denmark ini salah satu negara yang cukup ngeyel gitu, cukup melawan kepada Israel, kepada kepentingan Zionis. Nah oleh karena itu, karena Zionis Israel punya dendam kesumat kepada Denmark, akhirnya dibuatlah propaganda yang sedemikian rupa melalui media waktu itu televisi, yang akhirnya menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia. Nah kita ini para Nahdliyin ini seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri. Kita harus bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Di sini siapa yang punya akun Facebook? Angkat tangan. Yang punya akun Instagram? Semuanya ya. Oke, siapa yang menggunakan akun Facebook atau Instagramnya untuk berdakwah di sosial media? Ada? Sekali. Oke, bisa dihitung dengan jari. Nah sisanya mungkin curhat ini itu, pajak foto, terus tinggal TikTok sekarang joget papanli ya. Nah dari itu para hadirin saya lihat sendiri, saya perhatikan sendiri di akun-akun resmi Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya seperti IPNU, PPNU, Ansor, Banser, kebanyakan kontennya itu hanya ucapan selamat. Selamat satu abad NU, selamat atas terpilihnya, selamat atas terpilihnya. Itu konten edukasinya apa? Itu konten dakwahnya apa? Nah, padahal kita ya, Nahdlatul Ulama NU itu kan organisasi yang mengedukasi masyarakat kita khususnya terkait ilmu agama. Jadi saya ingin di event satu abad ini, momen satu abad ini, kita bukan hanya membanggakan diri kita sebagai orang-orang NU, tapi mari dalam sosial media kita tunjukkan karakteristiknya atau ciri-ciri khas orang-orang NU di sosial media. Setuju. Karena kalau kalian para Nahdliyin khususnya yang masuk dalam struktural NU dengan bangganya mungkin
mencantumkan simbol-simbol NU di sosial media, menggunakan atribut-atribut NU, itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Apa yang bisa kalian berikan untuk masyarakat kita? Apa andil kalian dalam masyarakat kita? Dan khususnya ketika kita berbicara sosial media, ini sangat penting sekali kita menunjukkan keilmuan kita. Pertama dengan postingan yang berkaitan dengan edukasi ilmu agama itu penting. Karena sejarah berdirinya NU tadi sudah dijelaskan, sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana membendung pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya pemikiran Wahabisme. Dan tentunya merupakan PR besar bagi kita. Mengapa kok sampai sekarang ketika kita klik misalkan di YouTube atau di Google dan hukum tahlilan atau hukum haul, ya hukum maulid nabi, itu yang muncul nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ustaz-ustaz wow, ya ustaz-ustaz mereka. Itu perlu dipertanyakan, mana andil kita dalam membendung pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana andil kita warga Nahdliyin dalam mengajarkan paham-paham toleran, tasamuh kepada masyarakat kita. Karena kita sudah belajar dari 2019 kemarin, ya, bahwa kita nggak kekurangan orang pintar, nggak kekurangan orang bergelar, kita sangat kurang sekali memiliki sosok-sosok yang punya adabul ikhtilaf, mempunyai tata krama dalam berbeda pendapat. Sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa menghargai perbedaan pendapat. Padahal kalau kita mengaku diri kita orang NU, seharusnya kita bisa belajar dari pendiri NU sendiri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu disifatkan, ya, bagaimana manaqib beliau, ya, dalam manaqib beliau itu salah satu buku yang recommended tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Itu ada kitab namanya Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari Wadi Istiqlal Labinat Indonesia, Wadi Labinat Istiqlal Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, karangan seorang habib yang bernama Muhammad Asad bin Syihab. Itu penulis menjelaskan sendiri di situ. Kalau saya datang ke Hasyim Asy'ari ini bukan untuk mengaji sebenarnya. Saya ini ingin mengetes kesabaran beliau. Saya berdebat dengan beliau, ya, saya kritisi pemikiran beliau. Tapi alhamdulillah beliau menjawab dengan tenang, ya, tidak tersulut emosinya. Ya. Kalau sekarang bahasanya juga termasuk golongan sumbu pendek, bukan termasuk kurang sumbu. Tetap tenang, ya, tetap menjawab dengan apa ya? Dengan jawaban yang sangat-sangat tidak menunjukkan di situ tergerak nafsu dan emosi beliau. Dan bahkan menariknya dulu itu para ulama kita, saya pernah mendengar dari Gus Mus, itu ketika saling bantah-bantahan, saling mengkritik satu sama lain, berbeda pendapat satu sama lain, itu mereka tulis kritikan-kritikan itu, ya, bantah-bantahan itu dalam bahasa Arab dengan balawah yang sangat tinggi. Agar apa? Agar yang memahami perdebatan dan bantah-bantahan ini adalah mereka saja, tidak sampai ke kalangan akar rumput. Ya, karena mereka tidak mau perdebatan di antara mereka ini membuat kalangan di bawah ini juga ikut bergejolak. Enggak kayak sekarang, ya. Kalau antar kiai saling gelut bahasanya mungkin, itu pengikutnya juga diajak dulu. Itu sampai ada kejadian menarik dulu, pernah Kiai Hasyim Asy'ari punya pendapat, ya, pendapat pribadi beliau kalau jasus itu enakus, kentongan, ada kentongan di Banjar itu, kentongan tuk gitu. Duduk cuma yang versi kecil itu, versi mini, duduk mini. Itu Kiai Hasyim Asy'ari punya pendapat dalam kitabnya bahwa kentongan itu tidak boleh, kata beliau. Baik, beliau di Tugu Ireng pada beliau tidak memperbolehkan ada kentongan pada waktu itu dengan alasan-alasan beliau sendiri, dengan dalil-dalil yang beliau ungkapkan. Nah, sebaliknya ada salah satu tokoh NU juga sama-sama murid dari Syekhona Khalil, namanya Kiai Haji Abdullah
Fakih Mas Kumambang dari Gresik. Itu sebaliknya punya pendapat kalau kentongan itu tidak masalah, tidak ada dalil yang mengharamkan kentongan. Nah, selama itu tujuannya untuk syiar, mungkin untuk memberikan tahu kepada para orang-orang sebagai media, memberitahukan bahwa azan akan tiba, iqamah akan tiba, tidak masalah. Itu sampai beliau punya kitab itu membantah kitabnya si Mas Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari punya kitab judulnya Al-Jasus fi Hukmin Nakus. Itu terakhir kitab jilid terakhir di kitab beliau, kumpulan kitab beliau Irsyadus Salik. Nah ini Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang punya kitab bantahan yang judulnya ini bisa kita katakan sangat pedas gitu. Judulnya Hazurus Al-Jasus fi Tahrimin Nakus. Jadi Hazurus itu kalau bahasa Jawanya itu kayak profesor mukul kepala itu, pelatih kepala gitu. Jadi bahasanya itu agak pedas memang. Nah itu sehingga terjadi bantah-bantahan antara beliau, bahkan sampai bantah-bantahan di majalah pada waktu itu. Hingga akhirnya suatu ketika Kiai Asy'ari mengumpulkan ulama sejumbang. Yang waktu itu beliau ketuanya, andaikan beliau mengatakan A, ulama pasti semuanya ikut. Pengaruh beliau luar biasa pada waktu itu. Nah, tapi tidak disangka ternyata Kiai Asy'ari pada pertemuan itu membacakan dua pendapat beliau. Kemudian pendapat Kiai Fakih Mas Kumambang juga beliau baca. Nah di akhir beliau memberikan closing statement. Beliau mengatakan bahwa dua pendapat ini sama-sama benar, sama-sama bisa dipakai. Tapi saya pribadi sampai kapanpun di tubuh Irang tidak akan menggunakan yang namanya kentongan seperti itu. Silakan kalian mau pilih pendapat yang mana. Namun sebaliknya ini yang lebih mengagumkan lagi, Kiai Mas Kumambang meskipun beliau dengan ijtihad beliau, dengan dalil-dalil yang beliau miliki mengatakan tidak masalah dengan kentongan. Tapi ketika itu ada hari kunjungan Kiai Asy'ari ke Gresik. Itu sebelum kunjungan beliau, Kiai Mas Kumambang yang waktu itu merupakan ketua ulama Gresik memberikan instruksi kepada setiap imam mushola dan imam masjid di Gresik untuk menurunkan kentongan di hari kunjungan Kiai Asy'ari. Itu bagaimana para ulama kita dulu meskipun saling berbeda pendapat tapi saling menghormati, ya. Tidak sampai saling membuat mereka saling membenci, saling mendengki dan lain sebagainya. Dan Imam Syafi'i pun Imam mazhab kita mengajarkan itu ketika beliau pernah berdebat dengan muridnya yaitu Yunus bin Abdullah A'la. Itu beliau saking sengitnya perdebatan dengan muridnya sampai muridnya ini jengkel. Muridnya ini pergi tanpa pamit kepada Imam Syafi'i. Akhirnya di tengah malam Yunus bin Abdullah A'la mengatakan tengah-tengah malam ada orang yang mengetuk pintu rumah saya. Saya tanya, "Man, siapa yang ada di depan pintu?" Dijawab, "Muhammad ibn Idris." Hanya kata muridnya ini terbesit dalam pikiran saya, semua orang yang namanya Muhammad ibn Idris kecuali Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i malam-malam datang ke rumah saya, apalagi tadi siang saya sudah kurang ajar, suul adab, mangkir dari majelis beliau tanpa pamitan. Tapi ternyata setelah dibuka pintu itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pada Yunus bin Abdullah A'la, "Nah, saya ini tidak akan tidur nyenyak jika di antara kita masih ada rasa jengkel satu sama lain." Kemudian beliau mengatakan, "Atajma'una masail wa tufarriquna masalah." Jadi selama ini kita ini saling sepakat dalam banyak permasalahan, dalam ratusan permasalahan. Kita sama-sama tahu bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib. Banyak sekali permasalahan yang kita sepakati. Banyak sekali permasalahan yang menyatukan kita yang bisa menjadi titik temu di antara kita. Masa hanya karena satu masalah saja kita terpecah belah? Masa hanya karena satu masalah saja kita saling mencaci maki? Tahun 2019 kemarin sudah belajar. Bukan hanya orang awam saja, antar kiai ini bayangkan di Madura sana pakai Pak Profesor saling menyematkan nama
hewan, bayangkan. Kapan satu sama lain cebong, kampret. Hanya gara-gara beda pilihan politik. Bahkan di sana sampai ada yang cerai, ya. Ada kiai cerai sama istrinya gara-gara mertuanya 02, kiai ini 01. Jadi bagaimana kita para hadirin, saya sangat menekankan kepada penjenengan semua, bagaimana kita belajar dari para guru kita, para pendahulu kita, bagaimana kita ini harus bisa menjadi orang yang bijak menyikapi perbedaan. Jangan sampai terkecoh dengan jargon bela ini, bela itu, demi ini, demi itu. Jika itu mengajak kalian untuk terpecah belah, mengajak kalian untuk mencaci maki, untuk memprovokasi. Jadi ingat apa yang dikatakan oleh Imam Malik, ya, dalam satu kalam disebutkan kepada beliau, "Idza ra'aitumur rajul yudafi 'anil haq." Jadi ketika kamu melihat seorang mengaku membela kebenaran, walakinna yashtu wa yasud wa yuqtab, tapi dia mencaci maki, berkata-kata kotor, memprovokasi, menggibah, mengadu domba, faklam annahu alilun niat. Maka ketahuilah niatnya orang ini tidak benar. Karena kalian al-haqqa la yahtaju ila dzalik. Karena kebenaran tidak pernah membutuhkan semua itu. Kebenaran tidak pernah membutuhkan caci maki. Kebenaran tidak pernah membutuhkan adu domba. Kebenaran tidak pernah membutuhkan provokasi. Jadi dalam momen 1 abad ini, saya sekali lagi mengajak kepada para nahdien, dan mari kita tunjukkan ke-NU-an kita, khususnya di dunia kedua kita sekarang. Karena dulu kita punya 2 dunia, ya. Dunia nyata dan dunia lain, ya. Ada dulu nyali, gitu. Tapi sekarang kita punya 2 dunia, dunia nyata dan dunia lain. Kemarin saya baca salah satu riset, katanya Indonesia ini juara 1, ya, penduduknya yang paling sabar, mager di depan sosial media. Di Indonesia nomor 1. Rata-rata kalau dihitung dalam sehari bisa menghabiskan minimal 8 jam hanya untuk berseluncur di sosial media. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sepertinya nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Maulida. Saya alumni dari UI Antasari Banjarmasin. Sebelumnya saya ucapkan salam takdim kepada Profesor Mujibur Rahman serta Lora Ismail. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tema kita kali ini kan temanya mengenai transformasi agama dalam media komunikasi. Nah, ini kira-kira gimana kita menyikapi transformasi beragama ini dalam kita menggunakan sosial media. Karena kan kebanyakan dari kita ini sedikit mungkin yang menghabiskan waktunya untuk berselancar tentang agama, ya, di sosial media ini. Kebanyakannya kan lebih melihat kepada artis atau sekedar membuka TikTok saja. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana sih utamanya kita untuk menyikapi transformasi agama ini di era komunikasi sekarang? Terima kasih. Ya, yang laki lagi ya. Siapa nih? Yang paling belakang dulu tuh. Sampai kuliah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama ulun Muhammad Gilang Daisalami, bisa dipanggil Gilang. Ulun dari Ibnu, Pak, Ibnu Kabupaten Banjar. Ini pertanyaan ini ulun tujukan ke Bapak Profesor Mujibur Rahman sebelumnya, karena tadi beliau ada menyempatkan menyentil mengenai hal politik, yaitu pemikiran politik pada tokoh NU. Menjelang tahun politik 2024,
tentu NU akan sangat seksi Pak di mata para politisi yang ingin banyak meraup suara dari kalangan NU, khususnya kalangan muda NU. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana sikap kami sebagai generasi muda NU yang terkadang ikut diseret-seret oleh senior atau apa segala macam, yang ikut kontestasi politik dengan alasan membantu senior, dan bagaimana langkah kami sebagai pemuda, khususnya generasi muda NU, dalam mengenai politik itu sendiri. Sekian dari ulun, semoga Bapak sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu orang lagi. Yang di depan, yang di depan. Kayaknya ikut dulu paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Zaini dari instansi SDN Wikir 1. Ulun ini guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi sedikit ulun memberikan informasi untuk para nahdien mengenai judulnya kan transformasi agama dan komunikasi. Jadi buat pian-pian ada aplikasi NU online dan kesan. Nah itu harusnya dipakai. Karena apa? Itu wadahnya dari kesan nahdien informasi. Udah memakai aplikasi NU online dan kesan kedua-duanya. Tepuk tangan kita semua. Kalau aplikasi kesan itu membuat kita berbahasa Arab dan terjemahannya. Nah jadi buat aku dari install aplikasi kesan dan NU online. Wah ini lengkap benar sudah. Saya di sini ingin berbicara tentang judul yang kira-kira apakah berkaitan dengan digital mindset. Pertanyaan ini ditujukan kepada Profesor Budur Rahman dan Laura Ismail Al-Khalil. Bagaimana pandangan Profesor mengenai digital mindset di era sekarang ini? Itu berlaku, apakah itu memang semuanya berlaku? Karena kan kita sudah masuk ke era digitalisasi. Kan semuanya bisa menyerap atau mengambil informasi baik masalah agama, politik, dan pendidikan. Nah, kira-kira tuh, apakah kita bisa menemukan, kalau istilah WI ini kan ada growth mindset dan fixed mindset. Nah, bagaimana posisi nahdien sekarang ini? Apakah kita berada di growth mindset atau fixed mindset? Sedikit berikan informasi, digital mindset itu adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Kalau kita sekarang. Tetapi sebelumnya, kalau masalah digital perlu kita ketahui, Abah Guru Sepupu itu sudah terlebih dahulu. Karena pengajian beliau itu sudah kawal melihat di, kalau dulu kan kita bertatap muka, kalau sekarang sudah dilengkapi dengan kamera, layar dan sebagainya. Itu sudah terdahulu Abah Guru Sepupu. Kalau dalam digital seperti itu, kalau menurut ulun, kalau sekarang kan sudah biasa karena kan ada live streaming dan macam-macam. Jadi bagaimana sikap kita, apakah menurut pandangan Profesor untuk digital mindset ini apa berkaitan nih dengan yang kita bahas tentang seminar ini? Sebagai apa kemajuan kita untuk warga nahdien menyongsong satu abad ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tiga penanya kita yang sangat luar biasa tadi. Oke, mungkin yang pertama dari Maulida ya. Betul? Oke, pertanyaannya, bagaimana menyikapi transformasi beragama dalam bersosial media? Ini sepertinya menjawab perlu keduanya ya. Silakan kepada Prof. Muji dulu tuh.
Baik, saya kira pertanyaan pertama dari Maulida dan Ahmad Zaini ada hubungannya dengan saya untuk memberikan waktu saya coba jawab. Teman-teman sekalian, secara fikih juga atau secara filosofis ya, yang namanya teknologi itu netral sebenarnya. Kelebihan teknologi dengan yang bukan teknologi adalah dua. Yang pertama,